Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 2C. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul yaitu Pembelajaran IPS Model Nested. Yang pertama yaitu 1. Pengertian nested. Pembelajaran terpadu model nested merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian mata pelajaran tersebut. Keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasi atau organizing skill. Fogarty 1991-23. Model pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang adalah integrasi desain guna memperkaya segala hal yang digunakan oleh guru supaya terlihat lebih terampil. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Di sisi lain, model nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek-aspek tersebut serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada suatu mata pelajaran saja, tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Dalam organisasi kurikulum, model tersarang ini yaitu integrasi multi-target. Kemampuan yang ingin dicapai disajikan dalam satu topik yang ada satu mata pelajaran tertentu. Contohnya, kemampuan sosial, kemampuan berpikir, kemampuan penguasaan materi pelajaran diintegrasikan dalam satu materi fotosintesis pada mata pelajaran IPA. B. Karakteristik pembelajaran terpadu model nested atau model tersarang. Menurut Depdikbud 1993, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu 1. Holistik. Holistik adalah pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dan segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. 2. Bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang ada dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Selanjutnya itu otentik. Pembelajaran terpadu juga memikirkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang lain dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan kemampuan sosial sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya, 3. Kelebihan dan kekurangan model nested. Kelebihan model tersarang yaitu 1. Guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran.
2. Pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. 4. 3. Pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. 4. Memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan pemahaman waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. 5. Kemampuan siswa lebih diperkaya lagi karena selain memperdalam materi juga aspek keterampilan seperti berpikir dan mengorganisasi. Setiap mata pelajaran mempunyai dimensi ganda yang berguna kelak untuk kehidupan siswa mendatang. D. Kekurangan model tersarang. Model tersarang ini muncul dari kealamiannya. Berikut beberapa kekurangan dari model yaitu 1. Dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target dalam satu latihan memungkinkan membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. 2. Prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan mereka. 4. Dalam hal perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. 5. Pada mulanya, tujuan utama pengajaran adalah penekanan pada materi dan pada keterampilan. E. Kegunaan model nested. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu, sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat, pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. F. Penerapan model nested. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya diawali dengan menentukan konsep yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan dengan menggunakan pokok bahasan atau subpokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep, dan perilaku yang diterapkan tercapai. Kemudian membentuk keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukanlah langkah-langkah pembelajaran yang diberlakukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang dikembangkan. G. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Menentukan subketerampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan yang harus dikuasai ada yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. 2. Tahap pelaksanaan. Guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pelajar mandiri. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.